Nah pas gue lihat nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Nah gue denger tuh bang, nenek gue sempat ngomong, turun ngapain di atas aja. Dia keluar dari situ, kepala terus sama rambut panjang. Selamat malam teman-teman, balik lagi sama gua Dias di Gotik Channel. Malam hari ini gua kedatangan tamu nih. Oke bang, boleh kenalin nama lu siapa? Nama gue Diki bang, asal Jakarta Barat. Jadi gua panggilnya Bang Diki aja ya. Bang Diki aja. Biar enaknya. Oke bang, jadi pengalaman apa nih yang kira-kira malam ini mau dibawain? Gue sih pengen cerita soal ngelihat kepala berambut panjang bang, yang keluar dari plafon ngintip ke gue. Waduh. Oke, tahan dulu ya. Buat teman-teman yang penasaran sama narasumber, bisa langsung follow Instagramnya Bang Diki. Oke Bang Diki, apa Instagramnya? Instagramnya Diki Fojakbar 96. Nanti kalau buat yang kurang jelas, gua tulis di kolom deskripsi ya. Kalau kalian mau tahu kelanjutan ceritanya, langsung aja kita denger dari Bang Diki. Oke Bang, jadi waktu itu gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu sebelum nenek gue meninggal, gue tinggal bareng tuh bang sama nenek gue. Tinggal bareng karena nenek gue ditinggal kakek gue. Jadi nenek gue mutusin buat gue tinggal bareng sama dia. Oh, lu disuruh nemenin dia? Iya, suruh nemenin dia. Tapi posisi orang tua lu tuh, maksudnya rumahnya deketan sama? Rumahnya sebelah-sebelahan bang. Oh, sebelah. Sebelah-sebelahan. Cuma di palang tembok doang. Oh, Palang gitu. tembok. Oh, berarti emang nempel lah ya? Nempel. Jadi setelah beberapa hari gue tinggal di rumah nenek gue bang, gue kayak nemuin beberapa kejanggalan. Kejanggalannya itu banyak tamu yang gue gak kenal datang ke rumah nenek gue. Bisa seminggu tuh 4-3 orang deh. Wah, lumayan juga ya? Iya lumayan juga. Makanya kan waktu itu kan gue masih kecil juga kan, belum tahu tamunya itu datang untuk ngapain. Pokoknya gue disuruh beli rokok doang. Dan anehnya itu bang, gue selalu disuruh beli rokok kretek. Nah kejadian itu berselang lama tuh bang, lama sekitar 3 tahun. 3 tahun, nah gue kelas 6 SD, udah mulai curiga gitu bang. Curiga, gue juga pengen tahu apa yang dikerjain nenek gue selama ini. Gue akhirnya mutusin buat nyari tahu bang, kenapa ada orang yang gue nggak kenal datang ke rumah nenek gue, dan terus gue suruh beli rokok kretek. Gue cari tahu waktu itu gue pura-pura tidur, ada tamu tuh bang. Kira-kira itu jam 10 bang, jam 10 pagi. 10 pagi? Iya, ada tamu datang. Nah itu masih ada rokoknya tuh bang, gue nggak suruh beli. Jadi gue nggak dibangunin ya kan, gue pura-pura tidur. Nah dia itu ternyata nenek gue itu kayak semacam paranormal gitu bang, atau orang pintar. Bisa sebut gitu. Mungkin kenapa orang-orang datang itu mungkin karena tahu nenek lu bisa ya? Iya. Kurang tahu juga sih bisanya apa. Tapi semenjak belajar tahu itu, tamunya itu nanyain soal perjodohan atau temen gitu bang. Sifatnya teman ke kita gitu gimana? Oke, semacam ramalan mungkin. Ramalan, bisa dibilang kayak gitu bang. Jadi tuh dia pakai mediasinya rokok itu bang yang gue suruh beli selama ini. Ternyata dia rokok samtek ditusuk pakai lidi, dibakar di atas dupa. Jadi tuh baranya itu belang-belang bang jadinya. Kayak gimana tuh maksudnya belang-belang? Jadi kan baranya si rokok itu kan biasanya kan abu-abu semua gitu ya kan. Oh, bekas dari tembakonya itu. Iya, tembakau itu pembakarannya biasanya abu-abu semua. Satu warna lah ya. Satu warna. Nah ini pas gue lihat itu warnanya beda-beda bang. Ada belang-belang putih atasnya putih, setengah lagi hitam, ada putih hitam gitu bang. Dan gue nggak tahu bang itu maksudnya apa. Gue cari tahu dari tamu selanjutnya, dan ternyata warna putih itu ngelambangin ketulusan bang.
Putih itu ketulisan, kalau hitam itu kebencian. Oh, jadi dari abu rokok itu ada makna tersendiri. Ada makna tersendiri. Oke. Nah semenjak itu akhirnya gue tahu, dan itu pas tidur malam bang, tidur malam gue nggak sengaja kebangun tuh bang, ngedengar nenek gue lagi ngomong sama seseorang. Nah pas gue lihat nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, cuman gue doang berdua sama nenek gue. Nah gue denger tuh bang, nenek gue sempat ngomong, kira-kira percakapannya gini, turun, ngapain di atas aja, katanya gitu bang. Nah gue mikir, turun di atas siapa ya kan, ngapain di atas. Nah karena gue lihat nggak ada orang tuh bang, dan gue takut juga, yaudah gue paksain gue tidur. Nah keesokan harinya nih bang, setelah gue dengar percakapan nenek gue semalam, gue malah makin penasaran nih bang. Singkat cerita bang, gue main dah, gue balik ya kan, gue balik, gue tiduran. Pas gue masuk tuh perasaan udah gak enak bang, hawanya tuh di rumah kayak gimana gitu, gak enak dah pokoknya. Oh, itu pas lo main tuh siang atau sore bang, sore. Oh. Sore udah mau menjelang maghrib dah. Mau menjelang maghrib. Biasalah ya anak-anak main layangan atau main bola. Iya. Gue tiduran, jadi tuh kamar gue bang sama nenek gue bertolak belakang gitu ya kan. Ini nenek gue di sini, ini gue madep tembok kayak gini bang. Madep tembok kayak gini. Pas gue lagi tiduran madep tembok, ada sosok kepala bang. Kepala yang ngeliat gue dari plafon bolong. Jadi rumah nenek gue tuh plafonnya bolong bang. Ada plafon bolong satu. Dia keluar dari situ, kepala terus sama rambut panjang. Anjir. Nah di situ gue takutan gak karuan bang. Udah gue kurupin muka gue nih pakai yang ada, apa aja yang ada. Shock di banget sekitar pasti gua. lah ya. Parah. Gua nggak bayang. Rambutnya panjang banget bang. Kira-kira 1 meter. Oh. Tapi lu ngeliat tuh, maksudnya itu lu ngeliat mukanya atau? Jadi tuh gue nggak berani nengok bang, nggak berani nengok ke belakang, soalnya gue madep ke tembok kan. Jadi lampunya itu cuman nimbulin bayangan doang bang, bayangan si kepala itu, kepala rambutnya itu. Oh, mungkin dari balik lampu ya? Dari balik lampu, jadi timbulnya kayak bayangan gitu. Wah serem banget sih. Rambutnya panjang, gue pokoknya nggak berani nengok deh bang. Pasti itu yang enggak. Udah jelas bukan manusia ya jelas kan? bukan manusia. Karena siapa sih yang malam-malam iseng naik ke plafon? Iya. Cewek lagi. Rambutnya panjang kan? Panjang bang. Nah situ gue teriak tuh bang. Abis gue tutupin muka gue pakai yang ada. Gue teriak bang. Gue teriak manggil siapa aja gitu, biar ada orang nyamperin ke gue. Sengaja bisa nenangin lu lah ya? Iya. Nah pas gue teriak, bayangan itu udah gak ada. Tapi lu sempat nanya gak sih ke nenek lu? Maksudnya lu bilang gak sih kalau nih gue ngeliat ini gitu? Lu bilang gak ke nenek lu? Gue sih nggak berani bilang bang, nggak berani bilang itu. Gue simpen sendiri aja. Kalau menurut gue sih sosok itu datang setelah gue cari tahu apa yang dilakuin nenek gue selama ini. Oh mungkin sosok itu Iya. ngerasa keganggu ya? Kejanggalan juga banyak bang, kayak misalkan dengar suara ngeraung gitu. Suara geraman itu gue dengar nggak sekali 2 kali bang, jadi sering gue denger sampai akhirnya gue terbiasa sama suara itu. Nah singkat cerita, gue balik main waktu itu kebetulan tuh bang malam Jumat. Malam Jumat sekitar jam 12 lebih dah pokoknya. Tuh posisi lu masih umur segitu lu boleh tuh main jam sampai malam begitu? Iya sebenarnya sih nggak boleh bang, cuman namanya masih anak-anak, masih bandel ya kan, dibilangin. Jadi ya mutusin buat balik malam. Nah pas balik malam, pas di depan pintu rumah nenek gue bang, gue ngeliat sosok putih yang gede tinggi, bajunya putih lebar. Yang gue bingung bang, rambutnya itu ngadep ke gue. Yang jadi pertanyaan, rambutnya itu si mukanya atau emang bener belakangnya si hantu itu.
Lu bingung antara si sosok itu tuh ngeliat ke lu atau ngebelakangin atau lu? ngebelakangin. Jadi gue mutusin buat kabur tuh bang, lari. Gue lari ke depan tempat gue main tadi. Mhm. Gue lari, udah nggak ada orang juga ya kan. Kira gue bingung tuh mau kemana bang. Gue mutusin buat balik lagi. Sosok wanita gede tinggi itu udah nggak ada bang. Oh, lu beraniin diri lu. Gue berani diri buat balik soalnya udah nggak ada orang lagi ya kan. Iya, lu bingung juga pasti kan mau kemana. Gue masuk tuh bang ke rumah. Saking buru-burunya, pintu gue nggak kunci tuh bang. Pintu gue nggak kunci. Akhirnya gue nggak bisa tidur, mikirin panas dingin juga bang. Ya iyalah pasti. Apalagi lu habis ditampakin kayak gitu Iya. kan. Sambil mikirin, gue nyimpulin nih bang. Jangan-jangan ini ada kaitannya sama yang gue ngeliat sosok kepala itu bang. Oh, yang tadi lu ceritain itu, yang Nah, nongol dari dari plafon itu. Gue nggak bisa tidur tuh bang sampai pagi. Sampai akhirnya nenek gue tahu gue nggak tidur dan dia nanya, kenapa katanya nggak tidur. Nah, gue jelasin tuh bang apa yang gue lihat selama ini. Gue ungkapin semua ke nenek gue, kayak gue ngeliat sosok wanita sama apa yang dikerjain nenek gue itu. Gue ungkapin tuh ke nenek gue tanya ya kan. Dan pas itu nenek gue bilang, katanya nenek gue itu cuma ngeramal baik enggaknya orang ke kita. Jadi cuma pengen tahu doang bang, nggak menyimpang gitu deh. Nggak menyimpang yang kayak semacam santet atau ilmu hitam lainnya. Oh, dukun-dukun gitulah ya. Cuma ngeramal baik buruknya itu doang. Nah gue tanya lagi tuh bang tentang sosok yang sering nampakin dirinya ke gua. Nah kata nenek gue itu sosok itu penunggu yang udah lama ada di rumah itu. Nah jadi kurang lebihnya ceritanya kayak gitu bang. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang gua udah nggak digangguin sama sosok perempuan itu. Oke, terima kasih buat Bang Diki udah berbagi pengalaman horornya di sini. Jadi, gimana pendapat kalian tentang cerita horor kali ini? Komen di bawah. Gua Dias Gotik Channel dan Bang Diki pamit undur diri.